الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam konteks membaca faidah penting dari Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam karyanya yang berisi bantahan terhadap prinsip dan manhaj Falih al-Harbi yang menyelisihi al-manhaj salafi. Yang mana orang ini Falih al-Harbi memiliki sikap tasyaddud dan ekstrim dalam menyikapi beberapa masail dan akhirnya jatuh dalam prinsip-prinsip khawarij. Berbicara dengan kalimat-kalimat mujmalah pada masail permasalahan-permasalahan yang membutuhkan tafsil. Berbicara dengan kalimat-kalimat yang global pada permasalahan-permasalahan yang tidak boleh dibiarkan global. Menuntut adanya rincian, detail. Kalau enggak nanti akan ada pihak-pihak yang menafsirkan salah. Dan salah satu kebiasaan ahlul bid'ah minal khawarij wa ghairihim adalah beristidlal dengan adillah atau aqwal mujmalah fi mawdi' yajibu fihi tafsil, pada satu permasalahan atau satu kasus yang mengharuskan adanya tafsil. Ingat baik-baik talabatul ilm, tabihu, berhati-hati dari kalimat-kalimat mujmalah, kalimat-kalimat global yang terkesan itu hak, terkesan sebuah kebenaran, tetapi pada kondisi tertentu, peristiwa tertentu, kasus tertentu, dia tidak menjadi lagi hak. Maka dari itu ketika Al-Khawarij melantunkan dalil-dalil Al-Quran, inil hukmu illa lillah, atau ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, apa kata al-Imam Ar-Rashid wal Khalifa Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib, qala kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak, ucapan memang benar substansinya, tapi mereka menginginkan di balik ini tadi, dia bersembunyi suatu kebatilan di balik itu. Tabihu, di masa-masa fitan. Maka Syekhuna Rabi mentafsil masalah, merinci, menguak masalah. Di situ orang pada melihat, ini kesesatan Falih. Di sini dia sesat. Nah, Syekh sedang mengutip ucapan Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ketika memberikan catatan-catatan kaki dan penjelasan terhadap kitab Al-Muqni' karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah An-Najdi rahimahullah merinci jenis-jenis uzur, mensyarah lebih luas jenis-jenis uzur yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Kemarin kita telah membaca jenis yang pertama. Kemudian thumma qala,
kemudian beliau berlanjut berkata, as-tsani, jenis yang kedua dari uzur-uzur, dispensasi-dispensasi yang karenanya seorang dibolehkan untuk tidak menghadiri salat Jumat atau salat berjamaah. Qala ats-tsani ay yakhafa ala malihi min lissin aw sultanin aw nahwihi, yakni dia tidak hadir salat Jumat karena dia khawatir atau takut, yakhaf. Perhatikan kalimat ini, yakhafa, takut terhadap keselamatan hartanya dari kemungkinan datangnya pencuri, ya, dari seorang pencuri. Terancam ini dia. Harta saya akan habis kalau saya berangkat sholat Jumat. Nah, atau dia takut kepada seorang penguasa yang kejam, ya, terhadap keselamatan dirinya atau fisiknya, ya, dipukul, dipenjara dan sejenisnya. Au yakhafa ala bahimatihi min siba'in, khawatir terhadap hewan-hewan ternaknya. Kalau dia berangkat sholat Jumat, hewan ternaknya akan dimakan oleh binatang-binatang buas. Nggak ada lagi yang bisa dia lakukan, berangkat atau menjaga ini. Jelas bukan kekhawatiran yang tanpa ilmu, kekhawatiran yang memang fakta. Ya, bukan sembarang kekhawatiran yang memang fakta. Gitu. Takut dia, khawatir terhadap hewan ternaknya dari ancaman hewan buas. Dilanjutkan oleh beliau Syekh Sulaiman, au syurudin in dhahaba wa tarakaha, atau khawatir hewan ternaknya lari, lepas kalau dia pergi meninggalkannya untuk menghadiri apa? Salat Jumat atau salat berjamaah. Au ala manzilihi, atau khawatir terhadap rumah tempat tinggalnya, dihancurkan orang, dibakar orang atau yang semisalnya. Au mata'ihi au zara'ihi, termasuk khawatir terhadap pertaniannya atau kebunnya. Semuanya urusan dunia itu. Nah, semua ini termasuk udzur. Nah, kemudian Syekh memberi jeda, wasarada adadan min nahwi hadhil a'dzar. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah udzur-udzur seperti ini, dilanjutkan. Tsumma qala, kemudian berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah Najdi rahimahullah, fahadha, maka ini udzur-udzur yang telah lalu, wa asbahuhu, dan yang semisalnya, uzrun fit takhallufi 'anil jumu'ati wal jamaah, merupakan uzur, dispensasi untuk tidak hadir salat Jumat atau salat berjamaah. Nah, li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan untuk tidak hadir salat berjamaah, qala au khaufin, udzur karena kekhawatiran atau rasa takut. Dirinci khauf itu apa saja oleh ulama. Dia tidak hadir karena rasa takut dan kekhawatiran. Apa saja rasa takutnya sudah dirinci tadi. Nah, wali anna fi amri sallallahu alaihi wasallam bitakhalluf bis salati fir rihal li ajli at-tin wal matar, ma'a anna udhrahuma aisar min dzalika tanbihan ala jawazihi. Dalil kedua, adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghadiri salat berjamaah di masjid dan menegakkan salatnya di rumah. Kenapa? Karena adanya at-tin, tanah yang sudah tercampur dengan air hujan menjadi becek. Ya. Awil matar, atau murni hujan. Boleh untuk sholat di rumah, karenanya disunnahkan muadzin mengatakan ala sallu fir rihal. Atau dari redaksi lain, as-salatu fi buyutikum. Silakan.
perintah, sholat di rumah-rumah kalian. Apa uzurnya? Hujan. Apa uzurnya? Tanah becek. Nah, makanya penting di masa-masa fitan itu jangan responsif, reaksioner. Berjalan di atas ilmu. Karena tekankan ini supaya tidak salah menempatkan, terkhususnya adanya kalimat-kalimat mujmalah di masa-masa seperti ini. Ucapan-ucapan yang global yang bisa ditarik ke sana, tarik ke sini, dimanfaatkan ahlul fitan untuk mencerai-beraikan ukhuwah, untuk menjauhkan seorang dari kebenaran. Qala Syekh Sulaiman, ma'anna, padahal uzrahuma, uzur disebabkan dua hal tadi, apa? Becek dan hujan, itu lebih ringan dibandingkan yang lain-lain tadi yang telah disebutkan. Yang telah disebutkan oleh beliau dan Imam Ibnu Qudamah. Antum insyaallah ingat beberapa jenis uzur yang telah disebutkan. Tanbihan ala jawazihi, untuk menegaskan, mengisyaratkan tentang bolehnya tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah karena adanya uzur yang seperti itu ringannya, yang lebih dari itu lebih-lebih diizinkan, dibolehkan. Ini sekali lagi terkait himbauan ya, waliul amr terkait masalah sholat berjamaah di masjid, dan mungkin nanti akan menyentuh masalah sholat Jumat. Dan sudah saya katakan berulang kali, kebijakan-kebijakan, arahan-arahan asatidzah akan terus dilakukan penelitian untuk disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Dihimbau kepada salafiyun, dihimbau kepada ahli sunnah untuk terus mengikuti bimbingan-bimbingan asatidzah. Jangan-jangan yang 3 hari lalu sudah dimansuhkan, diganti yang baru. Terus ikutin. Kemudian Syekh Sulaiman melanjutkan, wa qala ats-tsalits, jenis udzur yang ketiga, al-khauf ala ahlihi wa waladihi ay yadhi'u, ketakutan terhadap keselamatan keluarga atau anaknya untuk kemudian mereka hilang kalau ditinggalkan pergi sholat Jumat atau sholat apa? Berjamaah. Kadang kita ini berbicara tentang syariat Islam yang samhah. Yang Rasulullah menyatakan, bu'itsu bil hanifiyyati samha. Inni lam ub'ats bil yahudiyyah wala nasraniyyah, walakinni ub'atsu bil hanifiyyati samha. Aku tidak diutus oleh Allah membawa agama Yahudi wala juga agama Nasara. Aku diutus dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama tauhid wa tahdzir minasyirik, dan samhah, agama yang mudah, yusrun. Nah, bagaimana yusrunnya? Dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dipraktekkan oleh para sahabatnya al-atqiya, para sahabat yang bertakwa. Ini yang berbicara di hadapan kita orang-orang yang bertakwa ya akhi. Ibnu Qudamah, Syekh Sulaiman, dikutip oleh hadal Imam al-Mujahid Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dan nanti kita akan dengarkan berikutnya nih. Jadi jangan ada, Anda sebagai talib ilm jangan merasa lebih bertakwa daripada ulama. Sehingga Anda mengatakan, masa uzur begitu kok boleh enggak sholat Jumat? Urusan kambing, urusan gini, urusan dunia. Taqillah. Jangan Anda tasluk maslakal khawarij. Ya. Cara-cara khawarij dalam mengingkari kemungkaran atau berbicara tentang suatu masalah. Emosi-emosi. Sok paling takwa. Ya. Sampai orang yang paling bertakwa dan paling adil pun dikritisi. Illam akun a'dil ana, faman ya'dil wa ana aminun man fis sama. Hadza dzul khuwaisarah, enggak sadar tentang kadar dirinya. Dan siapa ini orang yang ada di hadapannya? Di situ hadir orang-orang besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali wa ghairuhum. Orang-orang besar dalam Islam, enggak peduli ini. Si jahil hadza, safi. Hati-hati. Talabatul ilm.
Jangan dikira ini kisah lama, ini Dzul Khuwaisirah dulu. Fa'lil Harbi salah satu contohnya. Yahya Al-Hajuri salah satu contohnya. Muhammad bin Hadi salah satu contohnya. Tidak peduli terhadap ulama. Merasa dirinya yang paling bertakwa dan paling bisa menerapkan ilmu. Fitan ini akan memunculkan asya. Fitan ini tukhrij umuran kanat khafiyah. Fitan itu, apapun termasuk sekarang ini, jenis fitan yang menimpa umat, penyakit diakibatkan oleh virus, ya, sebuah virus yang dinamakan virus corona. Besok atau lusa mungkin akan ada fitnah baru lagi. Besok berikutnya akan muncul fitnah lagi. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah ini enggak muncul dengan urusan hizbiyah langsung, urusan bid'ah secara langsung, tapi dari sebuah penyakit. Dites oleh Allah orang-orang ini. Akhlaknya diuji, manhajnya diuji. Ya. Nah, barakallahu fikum. Syekh melanjutkan. Rahimahullah. Au yakhafa mauta qaribihi wa la yashhaduhu. Atau dia seorang yang khawatir familinya mau meninggal dunia, kalau dia berangkat Jumat dia enggak bisa menemani proses kematiannya tadi. Maka uzur bagi dia untuk tidak hadir sholat Jumat. Qala, fahadha uzrun fi tarkil jumu'ati wal jamaah. Ini adalah uzur, dispensasi untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kalau enggak sholat Jumat berarti dia sholat duhur di rumahnya atau di tempat dia berada. Wabihi qala. Dengan pendapat ini, fatwa ini telah berfatwa Atha, Imam Kabir min a'immatil muslimin, sahibut taqwa wal jihad, du syaja'ah, seorang yang memiliki keberanian. Qala wal Hasan, Al-Hasanul Basri, imamun. Qala was Syafi'i, Mujahid. Ana sebut sengaja Mujahid supaya jangan merasa kita orang yang paling berani. Ya? Nahni sigar, kita ini kecil. Kecil takwanya, kecil jihadnya, kecil ilmunya, kecil ibadahnya. Nah. Qala, wala na'lamu fihi khilafan. Dan dalam perkara ini kami tidak pernah mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qala, wa qad istasrakha Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala Sa'id bin Zaid wa huwa yatajahhazu lil jumu'ati fa atahu fil aqiq wa taraka al jumu'ah. Pernah terjadi peristiwa yaitu Abdullah bin Umar menjerit, memanggil-manggil, dia sedang butuh, ada suatu masalah besar. Siapa yang dipanggil? Sa'id bin Zaid. Wa huwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi, ahadu al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. Sudah dengar siapa dia? Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi, ahadul ashar al-mubasysyirin bil jannah. Ibnu Umar memanggil Sa'id bin Zaid, sama-sama al-Adawi. Ibnu Umar juga dari kabilah al-Adawi. Memanggil, menjerit-jerit. Ada sebuah peristiwa di Al-Aqiq. Al-Aqiq itu adalah Dzul Hulaifa di Madinah sana. Maka mendengar jeritan itu, Sa'id bin Zaid segera berangkat menemui Abdullah ibn Umar. Sampai-sampai beliau yang sudah siap berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, terpaksa meninggalkan sholat Jumat. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi, ahadul ashar al-mubasysyirin bil jannah, salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar dia ke al-jannah. Kamu ahlul jannah. Ini takwanya, berjalan di atas ilmu. Takwa enggak mungkin berjalan di atas ilmu. Takwa enggak mungkin berjalan di atas kebodohan. Takwa enggak mungkin berjalan di atas emosi dan gengsi. Enggak mungkin. Takwa berjalan di atas ilmu. Ayyuhal ikhwah, Syekh mengakhiri, qala wasaqal adillata ala hadhihi al-anwa wa ghairiha min al-a'dzar allati tahsulu biha ar-rukhsah. Kemudian beliau menyebutkan berbagai dalil-dalil
tentang jenis-jenis yang telah disebutkan ini, ya, terkait udzur-udzur yang telah disebutkan, yang dengannya terwujudlah ar-rukhsah atau dispensasi meninggalkan dua ibadah tadi, al-jumu'ah wal jamaah. Ini yang ana bacakan adalah sebagian dari tulisan ini. Di awal tulisan ini Syekh memberikan faidah-faidah, qawaid muhimmah. Tapi sebelum kita membacakan itu, karena terbatasnya waktu, ana penting menjelaskan, beredar hari-hari ini yang kemarin atau dalam majelis sebelumnya ana sebutkan, ada pihak-pihak tertentu, kedua adanya beberapa channel-channel yang tampil di tengah-tengah salafiyin, ya, tidak dikenal oleh asatidzah siapa mereka-mereka di balik channel-channel ini, di balik keyboard atau keypadnya, kita nggak tahu siapa dia ini, tampil di tengah salafiyin. Sekali lagi, tampil di tengah salafiyin. Kalau dia itu buat channel untuk umum, salafiyin tidak ikut, urusannya dia. Tapi ini tampil di salafiyin, berbicara tentang manhajnya salafiyin, ya, memberikan artikel-artikel. Belum tentu artikel yang benar di satu waktu menjadi benar di waktu yang lain. Belum tentu sebuah fatwa yang benar di satu masalah dia bisa diterapkan dalam semua masalah. Nah, maka butuh bimbingan, wahai saudara-saudaraku, para pengelola channel. Asatidzah menyayangi kalian untuk tidak berbicara tanpa ilmu. Asatidzah mencoba memanggil kalian untuk membimbing dan mengarahkan, agar kalau kalian punya kemampuan, itu terarah dengan arahan ilmu. Tapi sayangnya, kama qila laqad asma'ta law nadaita hayyan, walakin la hayata liman tunadi. Law anna an-nara nafakhta biha la adaat, walakinnaka tanfukhu fi ramadi. Sungguh engkau telah memanggil dengan suara yang akan didengar jika yang dipanggil olehmu itu orang yang hidup hatinya. Tetapi sayang, Anda memanggil-manggil orang yang mati hatinya. Kalau seandainya api yang kau tiup, dia akan semakin bercahaya, akan menerangi. Tapi sayang, yang kau tiup itu adalah debu-debu api yang kalau kamu tiup tambah gelap suasana. Maka sekali lagi, ana dalam majlis ini mengingatkan mereka-mereka. Sayangi diri kalian, sayangi salafiyin. Nah, sayangi salafiyin. Nah, beredar hari-hari ini, sebagian pihak, baik itu ikhwah biasa atau kadai, mudarris, yang mungkin nggak nyangka sejauh itu, ya, ada faedah main share aja, main terjemah saja, nggak tanya dulu ke asatidzah ini ada tulisan artikel dari Syekh Fulan di negeri A atau negeri B, kira-kira pas nggak di hari-hari ini kami terjemahkan sebagai faedah bagi salafiyin. Tanya ya akhi. Jangan karena kamu sudah belajar bahasa Arab, ya, tahu na'at man'ud, tahu mubtada khabar, mansub majrur marfu', buka kamus, kemudian terjemah. La, ma hakadzal ilm. Tidak seperti ini ilmu. Tidak seperti itu ilmu dicari dan disampaikan. Kalau seandainya itu benar, kita sudah belajar. Berapa kali asatidzah mengingatkan, laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua kebenaran itu diucapkan, disampaikan. Laqad nadima Anas bin Malik bisabab tahdithihi hadits al-Uraymiyyin fi ayyamil Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Telah menyesal Anas bin Malik as-sahabi al-jalil yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Pelayan berarti dia tahu sunnah-sunnah, dia tahu ilmu-ilmu.
Ketika di masa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Anas menyampaikan, di masa itu Anas pada posisinya kibarul ulama. Pada masa itu, Anas bin Malik menyampaikan hadis ilmu, peristiwa dibunuhnya oleh Rasulullah SAW para Al-Urainiyin yang merampok, dan kemudian Rasul mengambil tindakan yang hukum pidana terhadap mereka. Nah, hadis ini sering dibahas dalam kitab fikih, apakah air kencing onta itu tahir ataukah najis, yang kemudian Rasul mempersilakan minum susu onta yang meminum air kencing onta. Nah, peristiwanya panjang kisahnya. Al-Hasanul Basri tampil mengingatkan sahabat Anas bahwa penyampaian hadis ini akan dijadikan dalih oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saffak, si penumpah darah, si pembunuh, dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW. Perbuatan Nabi itu ilmu, tapi dalam kondisi fitnah ini enggak pas disampaikan. Anas bin Malik nadima, menyesal. Kenapa saya menyampaikan ilmu yang ini? Nah, laqad kata Abu Hurairah, laqad hafidzu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, amma ahaduhuma faqad bathastuhu fin nas, wa amma al-akhar law bathastuhu laquti'at hadhihi al-hulqum. Aku menghafal dari Nabi berbagai hadis yang diumpamakan oleh Abu Hurairah tertampung dalam 2 bejana. Yang 1 bejana sudah aku sampaikan kepada umat. Sudah aku sampaikan sebagai ilmu. Hadis yang berikutnya yang di bejana kedua sengaja tidak aku sampaikan. Aku sembunyikan. Menyembunyikan ilmu. Hadis bukan sekedar fatwa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau aku sampaikan di masa ini, maka leher-leher manusia ini akan disembelih oleh penguasa pada waktu itu. Terjadi fitnah, menimpa generasi sahabat, generasi tabi'in. Barakallahu fikum. Dikutipkan ucapan Syekh Muhammad Ghalib yang tinggal di Emirat, setahu ana tinggal di Dubai, terkait kasus corona. Beliau memberi nasihat sifatnya global. Kemudian kebiasaan sebagian salafi atau beberapa pengelola channel itu senang mengikuti Twitter masyayikh muda, ya. Kemudian ada ucapan, ada artikel, ada ini aja diambil, diterjemahkan, disebarkan. Beberapa doa dai-dai dan mudarisin muda juga demikian. Walaupun ana menasihatkan kepada salafiyin, kembalilah kepada Al-Kibar. Ambillah faidah-faidah dari Al-Kibar. Masih banyak tersimpan di perut karya-karya buku-buku para ulama. Cari di situ fatwa, cari di situ bimbingan akhlak, akidah, manhaj, tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, ayyuhal mudarrisun, masih banyak yang belum kita baca dari karya Ibnu Utsaimin, dari fatwa Ibn Baz, dari fatwa Muqbil bin Hadi, dari fatwa Rabi' bin Hadi, dari fatwa Al-Albani, dari bimbingan dan fatwa Muhammad Aman al-Jami. Masih banyak yang belum kita baca. Kenapa kita tersibukkan dengan artikel-artikel kekinian? Salah satu contohnya yang kita dapatkan nih dalam 2 kali majelis bimbingan Syekh Rabi. Subhanallah, terkait dan dibutuhkan sekarang ini. Terkait himbauan pemerintah, Kementerian Agama, dan juga katanya ada fatwa dari MUI. Ya. Bagaimana Syekh Rabi setelah menjawab, seolah-olah Syekh sekarang tampil menjawab keadaan ini yang dibutuhkan oleh umat. Padahal ini ditulis lebih dari 15 tahun yang lalu, atau lebih, tahun 1426 atau 1425 Hijriah. Sekarang 1441, yakni 16 tahun 16 tahun atau 15 tahun yang lalu.
Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah, dalam tulisan itu atau artikel yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan disebarkan rame-rame di berbagai channel, di berbagai grup, beliau menasihati. Nasihatnya secara global baik. Beliau mengatakan al-ighraq fi tatabbu' al-akhbar al-muta'alliqa bi marad corona lahu atharun salbiyah min ziyadatil khawf wal hala'. Nah, tenggelam ya, berdalam-dalam dalam mengikuti berita yang terkait dengan penyakit virus corona memiliki pengaruh-pengaruh negatif. Seperti apa? Bertambahnya rasa takut dan kekhawatiran. Nah, yakfika ma'al iltija' lil maula wat tahassun bil awrad asy-syar'iyyah fi'lul asbab. Cukup bagi Anda melakukan sebab-sebab bersama bersandar diri kepada Allah, berbenteng diri dengan zikir-zikir yang syar'i. Wala tudayyi' waqtaka fima yadurruka adraran nafsiyah wa yurithuka dha'fal yaqin wal khaufa wal waswasah. Jangan Anda habiskan waktu Anda untuk sesuatu perkara yang memudaratkan Anda dengan bentuk mudarat kejiwaan yang akan memunculkan bagi Anda kelemahan rasa yakin serta rasa takut dan was-was. Kemudian diakhiri dengan ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sesungguhnya tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat dalam takdirnya untuk menimpa kami. Naam. Dan ini sudah kita sebutkan dalam muqaddimah majelis sebelumnya tentang keimanan kepada takdir secara rinci. Nah, tetapi penting jangan sampai ini ditarik ke sana kemari. Pertama, al-ighraq fi tatabbul akhbar al-muta'alliqa bi marad corona. Tenggelam terlalu jauh mengikuti, mencari berita-berita tentang virus corona. Kita sudah nasihatin salafin, jangan sibukkan Anda dengan ini. Apalagi sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan substansinya atau orangnya. Bukan demikian ayyuhas salafiyun? Bala, barakallahu fikum. Sudah kita ingatkan dengan dalil-dalilnya. Tetapi di sisi lain, di bawah bimbingan asatidzah, salafiyun mengikuti arahan, bimbingan, perintah dari waliul amr beserta dalil-dalilnya diarahkan oleh asatidzah. Yang seperti ini penting salafiyun. Jangan ada yang memberi syubhat. Ketika ini sekarang kita diminta untuk tidak berjabatan tangan. Wah, jangan terlalu takut, jangan terlalu sibuk dengan berita-berita. Hadza katakan ini orang fattan. Wa aqall ma yakunu jahil. Paling tidaknya dia jahil. Nah, hati-hati. Ketika disebutkan sekarang di pondok-pondok pesantren dilakukan beberapa tindakan preventif. CTPS, PHBS, cuci tangan pakai sabun, penyemprotan tempat-tempat yang di situ menjadi sentuhan bersama. Di pondok-pondok pesantren sekarang dihindari beberapa interaksi langsung sebagaimana dihimbau oleh pemerintah. Wah, itu rasa takut yang berlebihan. Ayuhal ikhwah, al-khawf khawfan. Rasa takut dalam pelajaran tauhid yang kita pelajari ada dua macam. Khaufu ibadah wa khaufu tabi'i. Khauf yang itu adalah jenis ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillah, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, la jinnin wala insin wala fairus. Enggak boleh diberikan kepada jin wala manusia atau termasuk pada virus ini. Apa itu khauf ibadah? Al-khauful maqrun bit-tadhallul wal khudu'. Itu adalah khauf yang disertai dengan pengerendahan diri terhadap pihak yang ditakuti tadi, merendahkan dirinya. Taat sepenuhnya kepada pihak yang ditakutinya tadi. Hadza khauf ibadah. Wa hadza syirkun in surifa li ghairillah.
Tapi di situ ada khauf tabi'i. Khauf yang itu tabiat. Normal. Takut kepada as-siba, kepada binatang buas, takut kepada singa, takut kepada apa saja dari binatang buas. Ini menimpa banyak orang. Takut kepada penyakit, normal. Khawatir. Kita kan sudah baca ahadits bagaimana Umar bin Khattab hada asy-syuja'an alladhi idza salaka Umar fajjan salaka asy-syaitanu fajjan ghaira fajjih. Inilah Umar bin Khattab yang ditakuti oleh Quraisy, ditakuti oleh syaitan. Tapi ketika disampaikan berita kepadanya saat mendekati negeri Syam dan disambut di luar kota Syam oleh para gubernur dan panglima-panglima perang, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, disampaikan bahwa terjadi wabah penyakit ta'un, telah mati orang-orang ini dan seterusnya, maka Umar mulai berpikir, masuk ataukah tidak? Yang ada di hati Umar adalah kembali ke Madinah, ke ibu kota pemerintahan. Minta saran Muhajirin, Ansar, sampai para tokoh Quraisy yang masuk Islam di Fathu Mekkah. Mereka menyarankan, wahai Amirul Mukminin, engkau datang tidak sendiri, engkau bersama para sahabat Nabi. Sebaiknya engkau kembali ke Madinah. Maka Amirul Mukminin pun semakin yakin atas rencananya untuk pulang dan mengumumkan bahwa beliau kembali ke Madinah. Abu Ubaidah mengatakan, afiraran min qadarillah, apakah ini dalam rangka lari daripada takdir wahai Amirul Mukminin? Qala na'am, min qadarillah ila qadarillah. Kami lari dari catatan takdir ini kepada takdir Allah yang berikutnya. Normal. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang datangnya wafdu Tsaqif, datangnya utusan dari Bani Tsaqif untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fihim majdhum. Ada seorang yang terkena penyakit al-judham. Apa Nabi kemudian tawakal, enggak apa-apa, suruh ke sini, peluk, salaman, jabatan tangan? La. Qala arsala ilaihi. Nabi mengutus utusan kepada orang dari Bani Tsaqif tadi yang terkena penyakit judham, lepra atau kusta, bahwa inna qad bay'naka farji'. Utusan tadi membawa amanat dari Nabi. Kami telah membaiatmu wahai fulan. Sudah, walaupun kamu tidak datang ke sini, ya. Enggak bersama rombongan yang lainnya menemui Nabi untuk berbaiat, jabatan tangan dengan Nabi. Baiat, perkara penting. Baiat yang Rasul menyatakan, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati belum ada ikatan baiat, maka dia mati di atas jahiliyah. Perkara besar. Nabi mengutus, sampaikan kepada dia, kami sudah membaiatmu, menerima baiatmu, silahkan pulang. Kata orang jahil mungkin mengatakan, kesian, datang jauh-jauh, masa Rasulullah enggak tawakal? Ini ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, was-was yang berlebihan. La. Hada Nabi, hada Rasul. Enggak ada yang lebih pemberani dan lebih bertawakal dibandingkan hadar Rasulul Amin. Kita mengingatkan umat secara umum atau muslimin, terkhusus salafiyin, jangan mengikuti berita-berita. Jangan Anda sibukkan, cukup apa yang telah disaripatikan oleh asatidzah dari sumber-sumber pemerintah. Ana nasihatkan dan asatidzah menasihatkan salafiyin, kibaran, wasigaran, tua, muda, rijal, nisa. Jangan sibuk dengan mengikuti berita-berita tentang virus corona. Sabar. Asatidzah terus mengelola, enggak berhenti. Mulai subuh ketemu subuh, terus berdiskusi. Nah, maka sekali lagi, kalimat mujmalah ini berbahaya.
Salafiyin di Indonesia insyaallah tidak melakukan apa yang disebutkan oleh artikel beliau ini. Kita dengan segala hormat tanpa merendahkan siapapun, tapi perlu disampaikan kenapa kondisi asatidzah sampai mengambil langkah-langkah ini, rapat demi rapat bersama tim dokter. Kenapa? Perlu diketahui, asatidzah di Indonesia itu beda dengan segala hormat masyayikh yang ada di Emirat, yang ada di Kuwait, yang ada di Saudi. Masyayikh muda khususnya. Kita di Indonesia dihadapkan dengan pendidikan. Anak-anak salafiyin dipikirkan kesehatannya, keselamatannya, jangan sampai mereka terancam. Bagaimana